wabarakatuh, sahabat Halal Center dimanapun kalian berada. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan amal ibadah kita dan selalu dalam lindungan Allah. Sahabat sekalian, bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa. Jangan sampai kita melewatinya tanpa ada makna ataupun tanpa peningkatan ibadah. Salah satu trik bagaimana kita ingin senang beribadah, tambah senang beribadah, yaitu fokuslah pada makanan yang kita makan. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah berwasiat pada mentunya Sayyidina Ali, ya Ali, man akalal halala sofadinuhu waraqqa qalbuhu walam yakun li da'watihi jatuh. Wahai Ali, orang yang mengkonsumsi makanan halal, pertama sofadinuhu, agamanya menjadi bersih. Ibadah hanya semata-mata untuk Allah, tidak untuk yang lain. Puasa hanya semata-mata untuk Allah. Baca Al-Quran baik di kantor, di perjalanan, di rumah, itu tidak ada tendensi apapun. Tidak ingin dibilang ahli ibadah, tapi semuanya tujuannya untuk Allah. Ini adalah kategori sofiul. Yang kedua, waraqqa qalbuhu, hatinya menjadi lembut. Lembut di sini artinya ketika orang itu mendengarkan nasihat-nasihat baik, langsung terngiang akan mengerjakan. Ketika mendapatkan panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pikirannya sudah, oh saya mau sholat. Ketika ada keterangan-keterangan tentang puasa, ini langsung mau mengikuti. Yang ketiga, jaminannya walam yakun bi da'watihi jatuh, doanya gampang diterima. Oleh karena itu, mungkin dalam keseharian kita, kok kita meminta, kita berdoa, tapi ternyata doa kita belum diterima. Bisa jadi makanan yang kita makan ada suatu hal yang belum halal. Nah, halal kategori di sini itu bisa jadi makanannya halal, tapi cara memperolehnya haram, maka menjadi haram. Makanan, uang yang kita miliki halal dengan profesi, misalnya menjadi seorang guru, tapi ketika yang kita beli itu adalah perkara haram, maka menjadi haram. Maka kesempatan di sini Al-Fakir juga membuka kitab tafsir Rawa'iul Bayan, kitab tafsir Mautu'i yang dikarang oleh Imam Ali As-Sabuni. Beliau membuat satu bab tentang ibahatut thayyibati wa tahrimul khaba'is, yaitu tentang makanan-makanan yang baik dan pengharaman makanan-makanan yang tidak baik. Salah satunya beliau menafsirkan dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 187, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah, konsumsilah setiap makanan yang baik. Makanan yang baik ini adalah makanan yang halal. Kita mendapatkannya halal, dan termasuk barang yang halal. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan lupa setiap rezeki yang diberikan oleh Allah, kita selalu mensyukuri apa yang telah diberikan. Yang selanjutnya, Allah mengklasifikasikan makanan-makanan yang diharamkan. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Pertama, yang diharamkan oleh Allah itu adalah maitah, bangkai. Bangkai di sini bisa jadi hewannya halal, tapi karena disembelih dengan proses yang tidak sempurna menjadi haram. Contohnya, kita menyembelih ayam, kita sembelih ternyata dua saluran di sini, saluran makan dan saluran nafas itu tidak terpotong sempurna, maka ini akan menjadi bangkai. Maka dari situ salah satu trik bagaimana penyembelihan itu menjadi sempurna biasanya ada di pisau. Makanya pisaunya ini asah dengan baik, itu tidak hanya dari bab pri kehewanan, tapi juga dari tentang halal dan haram. Yang kedua, wadama, darah. Misalnya kita mengumpulkan darah sapi karena banyak, kemudian kita godok
sehingga menggumpal, maka mengkonsumsinya itu haram, karena itu termasuk dari darah. Yang selanjutnya walahmal khinzir, daging babi. Kita ini sudah maklum, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan juga dahulu itu banyak hewan-hewan yang disembelih dipersembahkan untuk selain Allah pada berhala dan yang lainnya. Islam ini penuh dengan kearifan dan kebijakan serta keindahan. Bagaimana kalau misalnya kita di suatu daerah tidak menemukan makanan halal, di hutan hanya yang kita temukan tikus, hanya yang kita temukan ular, tidak ada yang lainnya, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kalau kita tidak mengkonsumsi tikus, ular yang ada, kita bisa meninggal. Bagaimana ini? Maka di dalam ayat Al-Quran, famanitturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma. Kalau di satu titik, di satu peristiwa, kita di dalam kondisi sekar, andai kata kita tidak mengkonsumsi makanan yang haram seperti ular, tikus dan lain-lain, itu kita akan bisa meninggal, maka itu tidak apa-apa. Kita mengkonsumsi sebatas untuk menyambung hidup, bukan sebatas ingin enak. Misalnya menyambung hidupnya 1 tikus sudah cukup, kok enak ini, kemudian ditambahnya itu yang tidak boleh, itu yang haram. Innallaha ghafurur rahim, karena pada hakikatnya Allah Maha Maaf dan juga Maha Penyayang. Terima kasih sahabat yang dirahmati Allah, semoga manfaat dan barakah kita semua di bulan Ramadan ini bisa meningkatkan amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.